Ya, saya pernah mendapatkan ajaran seperti itu. Jadi kita datang ke makam orang soleh, kemudian kita minta, wahai misalnya yang sudah wafat, Mbah Sunan misalnya, Mbah Sunan, tolong saya didoakan kepada Allah SWT, saya bisa lepas dari utang misalnya. Wah, ini ada seorang kiai yang katanya bisa berkomunikasi dengan arwah yang dalam kubur. Khususnya yang punya uang lebih, mengundang kiai dari Magelang dengan membayar 8 juta saat 7 hari kematian, katanya bisa mencarikan jalan untuk menjamin masuk surga. Di daerah itu sudah banyak yang disebut kita, bukan kita ya, fida ya, fida, difidakan, fida itu tebusan. Biasanya dibacakan sekian ribu kali surat Al-Ikhlas. Tapi jangan pernah percaya kalau ada orang sealim apapun kemudian menjamin masuk surga. Dia sendiri belum tentu masuk surga itu, ya. Jangan pernah percaya. Kalau ini malah dibayar 8 juta. Hari ke-7 kemudian dia mencarikan jalan untuk masuk surga. Kalau jalan masuk surga semua kita sudah tahu, yaitu dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah repot-repot godek kiai. Sholat 5 waktu itu jalan masuk surga itu. Tapi kalau ada orang yang kemelinti jamin masuk surga itu, tidak usah dipercaya. Maha santri KSS tentu tidak bisa dikibuli semacam itu. Sebab ini adalah masalah yang menjadi inti akidah ya, pusat akidah. Ada beberapa aliran tertentu, pokoknya kalau ingin masuk surga harus lewat saya. Itu pleketet, itu tidak mungkin. Sealim apapun sungguh tidak boleh dipercaya. Itu bohong. Dia sendiri belum tentu masuk surga kok, jamin orang lain. Tapi kalau fida itu tebusan apa ya, dibaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali ya, monggo saja. Tapi saya mengetahui dalilnya lemah sih, hadisnya lemah. Bahwa ada orang meninggal kita doakan, yes banget itu, Quran maupun hadis ada dasarnya, ada dalilnya. Orang meninggal didoakan. Nah, untuk mendoakan biasanya orang pakai wasilah. Wasilah itu perantara, media, membaca Fatihah dulu atau membaca Quran dulu atau membaca Yasin dulu atau membaca Al-Ikhlas, silahkan. Itu semua adalah jalan takarrub, jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya doa kita dikabulkan. Itu banyak, dalilnya banyak. Kalau kita mau mendoakan lalu kita bertakarrub atau mendekatkan diri dulu. Yang paling mudah yang baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Quran, itu paling mudah. Sedekah. Tapi kemudian kita mendoakan orang yang wafat, itu jelas sahih. Bagaimana Ustaz kalau kita mohon doa kepada yang wafat? Enggak. Mohon maaf, saya tidak termasuk yang menyetujui itu. Ya, saya pernah mendapatkan ajaran seperti itu. Jadi kita datang ke makam orang soleh, kemudian kita minta, wahai misalnya Mas Halim misalnya, kok Mas Halim? Enggak, kan harus sudah meninggal. Yang sudah wafat, Mbah Sunan misalnya, Mbah Sunan, tolong saya didoakan kepada Allah SWT, saya bisa lepas dari utang misalnya. Enggak usah. Kepada Nabi saja. Nabi itu ya di atas semua wali, di atas semua nabi. Kita ke sana kan bersolawat. Solawat itu kan mendoakan Nabi malah, bukan minta kepada Nabi loh. Wah, ini ada seorang kiai yang katanya bisa berkomunikasi dengan arwah yang dalam kubur. Ya sudahlah, terserah. Kalau penjenengan percaya ya terserah, saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya karena mereka sudah ada di alam barzah, alam batas antara hidup alam dunia dengan alam kubur. Itu namanya alam barzah. Ya sudah, selesai sudah. Kita tidak usah aneh-aneh ya. Kalau tidak ada petunjuk dari Nabi, tidak ada tuntunan dari Nabi, risiko tinggi. Wah, tapi itu amalan para ulama. Saya tidak ambil pusing sudah. Kalau saya menyangkut agama, sentra kita Nabi. Ulama jelas menjadi induk kita, menjadi tumpuan kita. Kalau ulama itu
mengajarkan apa yang diajarkan Nabi. Kalau mengajarkan ajarannya sendiri atau alirannya sendiri atau lakonnya sendiri yang tidak diajarkan Nabi SAW, ya janganlah, daripada risiko. Apa untungnya kita mempercayai orang yang bisa komunikasi dengan, oh itu ada buktinya bisa, saya melihat sendiri. Aku ya iso muni ngono aku iso, main yang kuburan muni, mbah kula badhe sowan. Kalau penjenengan percaya ya silakan percaya, tapi saya jelas tidak bisa. Komunikasi dengan arwah itu tidak mudah. Ya entahlah, kalau ada ilmunya silakan, tapi saya lebih ingin mengamankan akidah penjenengan semuanya, akidah saya, akidah kita. Dan kita adakan KSS ini ya dalam rangka antara lain seperti itu. Dulu saya ya sudah ilmu-ilmu semacam itu sudah pernah ya koyok tenan gitu, tapi enggak lah, jangan ambil risiko itu.